Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Safril dalam pembelajaran fisika. Nah, siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Ruang lingkup materi ini ada alat ukur listrik, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, daya dan energi listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti pembelajaran berikut ini. Multitester atau multimeter. Nah, sekarang kita lihat apa itu multimeter atau multitester serta kegunaannya. Cara menggunakan sebuah alat ukur multitester analog. Multitester ini dapat kita gunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan listrik, arus listrik, tahanan listrik, dan juga daya listrik. Sebelum kita melakukan pengukuran, maka selektor switch dari alat ukur ini kita arahkan terlebih dahulu ke posisi ohm untuk mengecek apakah kondisi alat ukur ini masih bagus atau tidak. Jadi selektor switchnya ini kita putar ke arah ohm. Kemudian kedua ujung kabel prob kita tempelkan atau hubungkan. Jika jarumnya bergerak, berarti alat ukur kita ini masih bagus ya. Jadi kita lihat di sini posisi jarumnya melebihi dari kalibrasi di papan skala, maka bisa kita setel dengan skala 0 ohmnya ini ya, untuk mengatur dia agar pas di posisi garis terakhirnya ya. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya alat ukur kita ini kita gunakan untuk mengukur tegangan AC. Maka selektor switch kembali kita putar atau kita arahkan ke posisi AC volt. Nah, jadi di sini kita lihat di mana posisi AC voltnya. Dia terdapat di sini di warna yang merah. Lalu selektor switchnya ini kita putar. Ya, sesuai dengan besar tegangan yang kita ukur. Ya, sebagai contoh di sini kita mengukur tegangan dari PLN ya yang besarnya 220. Jadi skala yang kita pakai itu harus lebih besar dari besaran yang akan kita ukur. Jadi jika besaran yang kita ukur itu tidak kita ketahui, maka posisi saklar penunjuknya ini kita arahkan ke kalibrasi yang paling besar. Namun di sini karena kita mengukur dengan PLN itu sudah tetap 220, maka kita buat di skala 250. Selanjutnya kedua kabel prob ini kita hubungkan terhadap lubang stop kontak. Ya, jadi kita lihat jarumnya berputar ya menuju angka sekitar 220 volt. Ya, yang ini ya. Kita memakai skala 250. Ini. Ya, jadi dia menunjuk jarumnya di antara 200 dan 250, kira-kira 220 volt. Berikutnya kita melakukan pengukuran terhadap tegangan DC.
Jadi selektor switch-nya kita putar mengarah posisi DC volt. Posisinya ada di sini yang tertulis DC volt. Jadi kita putar juga sesuai dengan besaran tegangan yang akan kita ukur. Ya. Jadi di sini kita mau mengukur tegangan sebuah baterai ya yang tegangannya sekitar 1,5 volt. Jadi skala yang dipakai bisa 2,5 volt atau 10 volt. Langsung saja kita ukur. Jadi kabel prob hitam kita tempelkan ke bagian posisi bawah atau negatifnya ini, dan posisi prob merah ke kutub positifnya. Ya, kita lihat jarum bergerak. Ya. Kita menggunakan skala 10 yang ini ya, berarti besar tegangannya tidak nyampe 2 volt lagi ya, karena baterai ini sudah digunakan. Jadi kalau seandainya kita mengukurnya terbalik, maka nantinya arah jarum kita juga putarannya terbalik ya, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Kita coba ukur. Perhatikan jarumnya bergerak. Nah, jadi jarumnya berlawanan ya. Jadi baterai ini mempunyai polaritas kutub positif dan negatif, sehingga ketika kita mengukurnya posisi dari kabel prob kita jangan terbalik. Selanjutnya kita akan mengukur tahanan. Jadi posisi saklar penunjuk kita putar mengarah ke posisi ohm. Yang ini ya, posisi ohm. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, ketika kita melakukan pengukuran tahanan atau posisi dari saklar penunjuk ini mengarah ke posisi ohm, maka pastikan bagian yang akan kita ukur tidak terhubung dengan sumber listrik atau tidak ada aliran listrik. Karena ketika kita mengukur bagian yang berarus listrik dan posisi dari saklar penunjuk mengarah di posisi ohm, maka akan dapat mengakibatkan kerusakan pada alat kita ini. Oke, di sini kita akan melakukan pengukuran tahanan sebuah bola lampu. Perhatikan, nah, di sini jarumnya bergerak, berarti bola lampunya ini masih bagus. Selain dari pengukuran tahanan tersebut, ketika kita menggunakan posisi kalibrasi ohm, kita juga dapat menentukan suatu rangkaian atau suatu tahanan itu apakah dalam posisi terhubung atau tidak. Contoh mengukur sebuah MCB. Ya, di sini kita lihat jarum bergerak, berarti posisi MCB-nya ini dalam posisi on. Coba kita tekan tombolnya. Kita ukur kembali. Ya, di sini jarum tidak bergerak. Berarti posisi MCB kita ini dalam posisi off. Artinya di dalam posisi kalibrasi ohm ini kita dapat menentukan suatu rangkaian itu terhubung atau tidak. Sekarang kita lihat bagaimana cara membaca ampermeter serta voltmeter. Silakan saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, kita akan belajar mengukur arus listrik menggunakan ampermeter dan voltmeter. Ampermeter untuk menentukan besarnya kuat arus listrik, sedangkan voltmeter untuk menghitung tegangan arus listrik, untuk menentukan tegangan arus listrik, tegangan listrik. Oke ya. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan tegangan baterai, kita langsung
kita gunakan ini teman-teman ya. Tetapi di sini kalau teman-teman perhatikan, nah di sini ada angkanya, ada min, kemudian ada 3, kemudian di sini ada 15. Nah, kita min di sini artinya kutub negatif nih teman-teman. Jadi kalau ini saya permudah saja, kabelnya yang negatif di kabel hitam ya. Nah, gini negatif, ini positif. Nah, kemudian kalau di posisi 3 ini artinya kita membacanya pakai skala yang 3 ini maksimalnya. Tetapi kalau kita posisinya pakai yang 15, kita pakai skala yang 15. Nah, kita tergantung yang mau kita ukur nih teman-teman. Kalau misalnya alat ini mentok sampai di sini, berarti kita pakai skala yang lebih besar ini. Nah, kita ambil contoh, mau ngukur tegangan baterai seperti ini ya. Tegangan ini, jangan terbalik ya, positif sama negatifnya teman-teman. Perhatikan nih teman-teman, ya. Bisa lepas dulu. Nah, gini. Oke. Nah, silakan teman-teman perhatikan. Nah, bergeraknya ke kiri, stop. Nah, bergeraknya ke kiri berarti kutub positif dengan negatif terbalik kita tadi masangnya. Nah, ditukar sekarang. Oke, ditukar. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, ke kanan tetapi mentok nih teman-teman. Oke, stop. Nah, kalau misalnya mentoknya terlalu lama, alat ini akan putus hambatannya. Maka kita perlu pindahkan ini ke sini, ke skala yang lebih besar, 15. Maka kita pakai ukuran yang 15. Nah, begitu teman-teman. Oke. Nah, perhatikan ya, ditempel dulu ya, tempel, ditempel, tep. Masih gerak-gerak kan? Nah, ditempel. Nah, begini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan nih. Nah, gini ya. Karena kita pakainya skala yang 15 tadi, maka nilai ini menunjukkan angka 5 volt ya. 15, 10, 5 volt, 0. Tapi kalau misalnya kita pakai yang 1 ya, ini tadi menunjukkan angka 1 volt. Begitu cara menggunakan voltmeter, teman-teman. Oke ya. Jelas ya teman-teman cara membaca voltmeter. Ampere meter juga sama nih teman-teman. Ya, kalian perhatikan nih, ampere meter penggunaannya juga sama. Kita lihat di sini ada 0, ada 0,6, ada 3 ampere. Nah, maka di sini kita tinggal membaca di sini. Mau yang mana nih skala yang mau kita pakai. Begitu ya teman-teman. Oke, sukses buat teman-teman semua. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang listrik dinamis. Untuk pendalaman materi, silakan siswa sekalian membaca literatur dalam buku teks fisika. Jangan lupa kerjakan tugas seperti di bawah ini. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.